Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita berjumpa pada program Ngopi Sore bareng jurnalis ya. Kali ini kita bilangnya ngopi. Ngobrolin properti. Oke. Oke, kita hari ini mengundang juragan ternak properti. Kalau ternak properti itu pasti juragan gitu ya. Ini namanya Dimas Dwi Ananto ya. Siap, betul. Dimas Dwi Ananto. Kita sering lihat beliau ini di berbagai seminar baik offline dan online, terutama yang bertema ternak properti ya. Majalah Propertian Bank pernah tulis beliau bahwa dia adalah praktisi lelang. Nah, ini juga dilelang. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya, Mas Dimas. Siap, ya. Pak Indra. Kita kulik-kulik soal properti. Mantap. Ya. Kita diskusi, lepas aja. Siap. Nggak hanya bicara tentang lelang ya. Walaupun saya lihat ini bukunya Mas Dimas menarik nih. Ya, strategi kaya ternak properti. Walaupun gaji UMR. Siap, ini mantap. Kan sinyal katanya milenial sekarang nggak bisa punya rumah. Ya. Padahal gajinya di atas UMR loh. Banyak UMR juga di atas UMR malah ya. Iya, nah ini kenapa? Ya. Yang menarik juga Mas Dimas, saya panggil Mas. Ini ada redundant nih. Apa Mas tuh? Dimas. Tapi emang itu atau Dimas saja ya? Mas Dimas itu artinya apa? Dimas itu disukai masyarakat. Oh, gitu. Dicintai masyarakat. Oh Jadi, iya. Pas juga ya. Pas juga. Iya, disukai masyarakat Iya. Oke, mudah-mudahan nih hari ini diskusi kita juga disukai oleh masyarakat. Amin. Gitu. Disukai oleh pemirsa Koridor.tv dan pemirsa gerahajurnalis.id dimanapun mereka berada. Siap. Ya, hari ini kita live loh. Wow, Ya, keren. jadi kemarin kita lebih banyak tapping ya, karena memang beberapa narasumber pengen lihat dulu juga ini. Nah, kelihatannya hari ini sore ini karena ketemu sama peternak properti, jadi ini kita live. Facebook live. Kita kalau yakin. ada apa-apa omongan saya udah deg-degan juga nih. Apa-apa, aman. Jadi kita ngobrol aja ya. Siap. Jadi bisa jadi nanti Mas Dimas yang Bertanya. Okay. Ya, saya akan jawab sesuai apa yang saya tahu. Ya. Nanti juga mungkin. Tapi jangan lebih banyak saya yang bertanya nih. Karena kebiasaan saya di podcast. Siap. Mas Dimas. Siap, Pak. Apa sih itu ternak properti, Mas? Oke, berawal ternak properti itu karena dulu saya itu anak orang biasa, Pak. Saya tinggal di komplek panti sosial. Oke. Karena bukan saya anak panti gitu, tapi bapak saya bekerja di sana. Oh. Gitu. Saya tinggal di sana, rumahnya rumah dinas, nggak punya rumah dan nggak punya mobil juga. Dinas sosial maksudnya? Iya, di rumah dinas kantor gitu ya, di komplek panti gitu ya. Nah, terus saya tinggal di sana, ya ibaratnya numpang negara lah gitu ya. Saya mikir kok di mana nih? Di Panti Handayani Bambu Hapus. Oh, Jakarta ya? Jakarta. Gitu, iya, Jakarta. satu ada panti asuhan ya? Panti asuhan gitu. Nah, kemudian saya mikir gitu ya, kok bapak saya kok nggak punya rumah. Nanti saya mikir juga nanti begitu pensiun, saya tinggal di mana, kan gitu ya. Terus benar-benar nggak punya rumah? Nggak punya rumah. Nggak punya rumah, Pak. Jadi satu keluarga tinggal di komplek panti. Di panti. Iya, komplek panti. Jadi gabung dengan panti anak-anak yang diasuh. Anak-anak, tapi karena bapak saya udah lama, udah beberapa tahun, jadi dia ada rumah sendiri tipe 36. Ya, jadi kan dulunya di asrama, satu asrama sama anak-anak panti, sekarang udah pindah karena bagian regenerasi lah dari anak muda lagi. Jadi bapak saya itu udah 40 lebih, udah dia harus ada 50-an lah, dia harus udah rumah sendiri, rumah keluarga sendiri. Itu umur berapa? Pada saya waktu masih kecil, masih tahun berapa ya? 92 udah di sana gitu ya. Terus sampai SMA saya mikir, wah kok nggak punya rumah gitu ya. Gimana caranya supaya punya rumah, Nah, singkat cerita, sampai pun saya kuliah tuh saya diterima 2 kampus. Satu di STT Telkom, yang kedua di STT PLN. Telkom itu kan di Bandung, Pak. Di Bandung. Saya pergi ke sana tuh naik bus, Kampung Rambutan. Nah, terus kemudian perjalanan waktu itu tidak ada Cipularang. Jadi perjalanan tuh 7 jam, 6-7 jam. Saya mabok-mabok Pak ke sana. Sampai muntah segala macam. Begitu sampai di sana, ya kan. Saya
Daftar ulang nanya berapa 15 juta gitu ya pada itu. Apanya? Bayar kuliahnya Oke. gitu. Terus tanya sama bapak saya, "Pak, ada duit nggak, Pak?" Waduh, kalau bapak segini ya nanti bapak usahakan. Ya coba deh pinjem koperasi. Kalau PNS kan operasi mainannya gitu ya. Nah, singkat cerita akhirnya saya pulang lah ke Jakarta gitu. Pulang terus kemudian di tengah jalan tuh saya aduh kok begini ya. Belum lagi sewa kos-kosan, belum lagi bayar sekolah, belum lagi jajan dan seterusnya. Saya nggak mau memberatin. Udah besoknya saya ngomong, "Pak, udah nggak usah deh saya ke sana." Katanya orang-orang zaman dulu kan enak lu di Telkom, nanti begitu lulus langsung jadi Telkom kan gitu. Langsung kerja Jadi Telkom gitu ya. dinas. Terus digital dan seterusnya. Jadi lanjut kuliah di sana nih? Enggak. Batal gitu ya. Terus, "Pak, karena nggak ada duitnya? Karena duitnya. Bukan karena duitnya. Bapak saya mau mengusahakan tapi saya nggak mau." Oke. Gitu ya. Terus singkat cerita, karena saya diterima 2 kampus, satu STT PLN. Nah, itu di Duri Kosambi, Jakarta Barat gitu ya. Udah Pak, saya coba deh di PLN. Akhirnya bisa. Dapat 3, bayarnya waktu itu kalau nggak salah cuma 3 juta rupiah. 3 juta rupiah, terus adalah ibaratnya udah nggak apa-apa di Jakarta, ya udah biar bisa pulang balik Jakarta Timur Bambu Apus ke naik motor pada waktu itu. Nah, singkat cerita, saya kuliah lah di situ. Begitu kuliah, dapat 4 bulan atau satu semester lah. Saya tanya kanan kiri, jurusan apa? IPA. Loh, saya sendiri IPS. Saya apa itu kalkulus, fisika, matematika, tobat. Yang lain pada IPA, saya sendiri, ya bukan sendiri sih, maksudnya saya orang minoritas yang IPS. Saya bilang IPS, oh apa itu IPS? Ikatan Pengusaha Sukses. Oh berarti saya bukan di sini tempatnya nih, saya pengusaha nih aturan nih, Ikatan Pengusaha Sukses. Nggak nyambung saya ngomong, "Pak, ini nggak kuat Pak, ternyata pelajarannya nggak sesuai dengan saya gitu ya. Boleh nggak Pak mundur gitu ya, mundur setahun." Kenapa? Aku sayang loh waktunya, umurnya gini. Waduh nggak kuat saya gini-gini. Wah, nilai saya juga IPK waktu kecil 1 sekian. Nah, singkat cerita, saya mundur setahun, saya cari kampus terbaik di mana? Di Jakarta. Satu ada UPH gitu ya, Untar, Binus, Atmajaya, lain Trisakti. Nah, singkat cerita, begitu saya coba deh Trisakti, begitu mau daftar ulang, bukan daftar ulang, mau daftar, berapa total pertama segala macam 35 juta. Waduh, duit dari mana lagi 35 juta kan gitu. Saya mikir ya. Saya bilang, wah supaya bisa, supaya mungkin apa ya? Supaya bisa, supaya mungkin apa ya? Terus akhirnya saya tanya-tanya sama abang-abangan senior gitu, "Bang, gimana Bang gini?" Wah, mahal banget gitu ya. Terus besok datang lagi saya penasaran orangnya. Datang lagi, terus akhirnya ketemu sama orang rektorat. "Kenapa Dek gini?" "Iya Pak, saya mau daftar tapi ada yang lebih murah lagi nggak Pak?" "Oh ada, kelas malam." Nah, kelas malam, oke. Terus kelas malam saya datengin, kelas malam. Terus kemudian bayarnya berapa Pak? 950.000. 950.000 nggak ada uang pangkal. Jadi 950.000 sampai selesai. Sampai 4 tahun baru gitu. Wah, ini murah banget terus. Ini karena dia baru buka. Dia promo gitu ya. Iya. Baru buka. Nah, singkat cerita adalah saya diterima di situ dan saya kuliah di situ. Apa kesimpulannya? Kalau jadi mana kuliahnya dia? Trisakti. Saya lulus di Trisakti. Oke. Dan saya orang komplek panti saya pada kaget. Wah, kok bisa di kuliah Trisakti gitu ya? Kelas mewah, apa segala macam. Orang-orang pakai mobil katanya gitu. Dan saya sendiri orang yang pakai naik Patas 6A. Ingat banget sih. Patas 6 itu Grogol, Patas 6A itu ke Kalideres dari Kampung Rambutan. Nah, akhirnya bapak saya Pak Pram hebat banget, anaknya bisa kuliah Trisakti gini-gini. Pokoknya heboh lah gitu ya. Ini jurusan apa jadi? Akuntansi saya. Akuntansi di Okay. Trisakti. Heboh. Nah, singkat cerita, saya nggak mau nyanyiakan waktu gitu ya. Terus malamnya saya kuliah, paginya kan saya nganggur gitu ya. Saya ikut aktif organisasi. Aktif organisasi, BEM, terus kemudian Presma dan seterusnya. Kenalan. Pada waktu zaman dulu tuh saya ada usaha-usaha tiket pesawat lah. Zaman dulu tiket pesawat itu ternyata kan banyak orang yang nggak tahu udah Traveloka sebelum Traveloka. Sekali ngeklik Pak, untung 600.000. Wah, ini enak banget nih, untung 600.000 sekali klik beli tiket pesawat gitu. Akhirnya udah saya usaha, bisalah buat bayar kuliah dan seterusnya. Nah, apa kesimpulannya? Kalau kita memang yakin. Ini kaitan ke tadi punya rumah nih. Kalau memang kita yakin, kita nggak usah tak ragu untuk lanjutkan itu. Saya selalu berpikir supaya bisa, supaya mungkin, cari cara. Ada 3 kata-kata yang menurut saya supaya bisa, supaya mungkin, cari cara. Sama kayak dunia properti. Dulu saya nggak punya properti. Supaya bisa, supaya mungkin, cari cara supaya punya properti. Gimana caranya? Nah, ada 3 hal. Iya, ada 3 hal. 1, buku apa yang kita baca. Betul.
dan dengan siapa kita bergaul. Yang ketiga adalah siapa yang kita follow. Follow Instagramnya, Ini follow medsos nih sekarang. ya, medsos, kemudian cara cari dia, terus kemudian dia bekerja seperti apa. Akhirnya apa? Saya ikut dan saya bergaul dengan orang-orang yang tepat. Nah, pada waktu itu saya ikut seminar Mr. Tung Desa Waringin. Nah, ketika itu saya kebuka mindset saya. Ketemu Siapa yang ngarahin ikut iklan seminar? aja. Ketemu iklan. Pasti diri sendiri ya? Diri sendiri. Terus kemudian ikut iklan, ikut seminarnya. Pertama yang harga murah-murah, tiba-tiba dikasih tawarin yang agak mahal, yang 15 juta. Sekian gitu ya. Itu pun saya cari cara, Pak. Ikut. Dari mana duitnya? Kartu kredit saya. Ngutang, Pak. Kartu kredit. Zaman dulu. Kok berani? Berani ya, karena ya saya bakar kapal. Karena saya pengen kan di situ kan di mindset ya. Wah, Anda kalau mau pengusaha gini udah pengalaman orang lain gitu. Ada yang ngutang segala macam. Saya ikut-ikutan. Ngaco dari harga sekian diundur bayarnya 12 bulan pada waktu itu. Saya cicil, cari cara cicil dan bayarnya gitu dan terus. Ikutlah seminar-seminar. Nah, ketemu sama properti yang namanya tentang dunia properti revolution Mr. Tung Desa Waringin. Ya. Di situ dibedah bagaimana caranya bisnis tanpa modal, maksudnya pakai orang lain. Yang kedua, bisnis sebetulnya kita bisa mendapatkan jadi agen properti kan gitu. Kemudian kita bisa pakai duit orang lain. Sambil saya juga ikut seminar-seminar yang lain. Saya sebentar. Ini. Nah, terus kemudian saya juga sambil ada ini juga gitu ya, ada ikut seminar-seminar. Pakai saya sampai belajar sama Pak Purdia Chandra. Apa itu? Misalkan botol, bodol, bobol. Saya selalu ikut itu. Apa? Berani optimis, ya. Bisnis orang lain. Berani optimis tenaga orang lain. Berani optimis duit orang lain. Wah, dari situ akhirnya saya gimana caranya supaya saya punya properti dan akhirnya udah saya karena aktif di properti jualin properti orang lain. Dulu saya juga pernah jadi agent properti, dapat komisi dan seterusnya. Kemudian jual di mana dulu? Jual di Century saya. Jadi aktif di Century. Dulu Century. Century The Premier namanya dulu. Iya. Nah, terus Century. Jual apa waktu itu? Waktu itu jual kondotel, jual apartemen. Waktu tahun 2013 itu lagi bagus-bagusnya tuh. 14 udah mulai turun-turun. Tapi 12 komisi waktu itu? Pernah? Bisa sampai 100 jutaan. Dapat komisinya? Iya, sampai 120 sampai pada waktu itu dapat hadiah apa gitu, dapat hadiah tour sama hadiah handphone. Note 3 pada tahun dulu tuh saya ingat banget. Nah, singkat cerita akhirnya saya ikut lagi belajar tentang dunia properti lelang, ya kan. Ada guru saya ya, terus kemudian itu belum punya properti tuh? Belum punya properti. Belum punya. Kan udah dapat komisi gede itu. Ya, tapi kan buat kebutuhan yang lain. Ya. Ya, waktu itu akhirnya apa? Beli mobil. Oh, biasa. Anak muda beli mobil terus pakai leasing. Nah, ngutang gitu loh ya. Nah, gimana nih Pak? Gini, ya udah leasing. Ya, tapi untung aja saya masih ingat per bulan tuh 3.500.000 gitu ya buat cicilan sebulan. Sekaligus saya sewa-sewain. Pada zaman dulu sewa mobil tuh rame. Mobil apa dulu? Mobil Avanza. Mobil Avanza rame ya lumayan. Saya akhirnya cuma nyicil 1 juta 2 juta, sisanya tuh dicicil dari apa sewa-sewa gitu. Jadi temen zaman dulu tuh BBM tuh sama dulu ada WA ya enggak kayak BB doang, broadcast doang, update status gitu-gitu. Ada yang mau nih gini-gini ya udah. Saya ingat 350.000 lah sewanya. Ada yang langsung sebulan. Yang enak sebulan tuh udah tutupin cicilannya. Jadi udah bisa, udah saya tenang-tenang aja. Berlalu akhirnya lunas ya itu mobilnya. Nah, singkat cerita saya ikut lagi semuanya. Pokoknya seminar dari guru-guru papan atas, papan tengah, papan bawah sampai nggak punya papan, saya belajar. Kenapa? Karena saya senang belajar. Sampai ada yang bilang begini, ini ahlul workshop ini dan terus ikut semua. Akhirnya sebetulnya begini, kita boleh nggak ikut workshop beberapa? Boleh, tetapi yang bagusnya adalah satu workshop praktekin dulu. Ada pelajaran itu, satu workshop praktekin dulu. Mungkin ini ada yang memang dia berhasil setelah ikut workshop, banyak juga yang gagal. Gagal juga banyak. Karena ini ya. Iya, jadi kadang pengen melihat ini bagus, digital marketing bagus, ini properti bagus, mikis kuliner bagus, kan kredit semua, bagus semua. Tapi ternyata begitu hasil seminar, kalau nggak dipraktekin, sementara Anda fokus ke properti karena udah basicnya dulu jadi agen properti. Nah, singkat cerita, akhirnya saya belajar tentang dunia properti yang kredit macet, lelang segala macam, saya praktekin dan itu works di tempat saya. Akhirnya sebetulnya pakai itu aja, pakai duit orang lain juga. Jadi saya praktekin aset dari bank-bank mangkrak yang gitu ya, datengin, kemudian
cek lokasi segala macam, kita dapat. Sebelum masuk situ, jadi kapan Anda punya properti pertama? Properti pertama itu di baru-baru ini sebetulnya. Iya, baru-baru ini ya, 2017-18an lah kurang lebih. Di usia berapa tuh? Usia berapa ya? 28 ya. 28 ya. Jadi ya harga berapa? Harganya 300 belinya, tapi 500-an, 550. Dijualnya 520. Cash. Gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, singkat cerita akhirnya dapat, oh ternyata begini tuh. Bagi orang lain bisa, ini bisa dan seterusnya. Tanpa harus pakai utang-utangan bank. Dan alhamdulillah gitu, karena saya belajar dalam bagaimana nggak usah pakai bank, saya nggak pakai bank. Pakai duit orang lain itu gimana caranya? Satu, ya bagaimana caranya? Bukan KPR ya? Ya, berbisnis pakai duit orang lain. Yang pertama harus tahu dulu propertinya seperti apa. Bukan, maksud saya dapat duitnya dari komisi satu. Oh, komisi dari orang lain. Komisi. Yang kedua, ya pakai saudara, pakai Bank Dunia. Apa tuh? Dunia kawan-kawan. Patungan. Yang ketiga, ya sama saudara. Lu mau nggak injek begini-gini? Nah, dari situ tinggal nanti berbagi. Dari berbagi dapat tambahan komisi. Nah, bagi dua. Nah, duitnya itu tabung, dijual. Kenapa? Kerjasama terus untuk beli properti. Properti itu dipoles, dijual. Keuntungannya bagi-bagi. Udah dapat keuntungannya, kita beli propertinya lagi gitu. Polanya kayak gitu aja. Itu polis simpelnya gitu. Karena macam-macam properti itu banyak. Ada developer, ada kontraktor, ada flipper properti, ada agent, ada apartemen kos dan seterusnya, ada kos-kosan juga. Kita mau fokus di mana? Nah, kalau ada memang orang di properti itu banyak skupnya. Dia mau sukses di mana? Di agen properti aja, sukses di situ. Katanya agen properti jelek, enggak juga. Buktinya rekan-rekan saya agen properti juga, ya income-nya juga miliar-miliaran kan gitu. Komisinya juga miliar-miliaran juga. Ada juga yang developer, katanya orang developer bagus. Ternyata enggak, ada yang pingsan-pingsan juga developer. Ada juga. Iya, jadi sebetulnya ya bukan berarti yang agen kurang atau developer bagus, enggak. Tapi bagaimana dia mengelola dan fokus di mana. Nah, ketika dia fokus di mana, ya sudah, itulah yang dia dapat, tidak dia fokusin. Nah, kalau saya adalah daripada saya developer kelamaan, belum fasos dan seterusnya, ya lebih baik udah fokus flipper aja. Beli, renovasi, jual. Recording stopped. Cari yang udah siap jual aja. Recording in progress. Poles-poles aja, jual aja langsung, lebih cepat gitu ya. Nah, nanti ya ujungnya saya sih kepingin. Pasti keuntungannya kan beda. Beda, betul. Ya, kan? Beda, betul. Cuman ngambil komisi atau cuman poles terus ya ini dibanding developernya sendiri kan. Betul. Ya. Memang butuh tantangan masing-masing ya, karena kan sesuai lah dengan ketika dia mau untung besar tapi tantangan juga besar juga. Nah, kalau memang masih awal-awal, kan ini kan konsepnya masih yang pemula gitu ya. Lebih baik yang itu dulu. Beli, renovasi, jual. Ketika sudah merasa udah bagus segala macam, udah tahu ilmunya, step by step jadi developer boleh. Ya kan, udah tahu harga modal tanahnya berapa, kemudian nanti dijualnya berapa dan seterusnya. Itu keilmuan tersendiri. Nah, itu bisa ikut di kelas-kelas untuk developer. Minimal risikonya dia udah berkurang. Udah berkurang gitu. Jangan ujuk-ujuk kelihatan dia bagus. Nah, sama ketika orang udah tahu nih ilmunya, tapi dalam dunia lapangan itu juga belum tentu bisa. Praktek sama lapangan beda. Sangat-sangat beda. Teori sama lapangan tuh beda banget. Ya, ketika kita tahu nih pelajaran tentang dunia developer properti, bagaimana mengawasi tanahnya, terus tanahnya pakai orang lain, kerjasama segala macam, kita ngerti. Tetapi begitu di lapangan, beda. Solusinya dengan cara apa? Berpartner dengan orang yang sudah tepat di bidangnya. Nah, kalau tempat saya di Komisi Anak Properti diajarin bagaimana, ya udah kamu tahu ilmunya kan, tapi nggak di lapangan nggak tahu, lebih baik 98% berhasil kamu berpartner sama developer yang sudah jago di bidang ini. Tapi kan jadi partner nggak mudah juga. Nggak mudah juga, betul. Dengan cara apa? Ya kita kan harus punya track record. Siapa saya? Terus kemudian bagaimana untuk dia percaya? Ya sudah, kita nggak bisa megang duit. Biar kamu yang megang duit kan gitu. Kayak misalkan saya pakai orang lain. Ya lebih baik Bapak yang megang uang. Saya nggak megang uang. Bapak langsung transfer ke pihak perbankan. Nanti transaksi baru kita kerjasama. Begitu dapat profit baru bagi dua. Nah gitu. Itu jadi si pemilik uangnya itu merasa aman. Sertifikat dipegang sama pemilik investornya. Terus duitnya juga langsung transfer ke pihak perbankan. Jadi nggak megang ke saya. Kita balik ke depan nih. Siap. Ternak properti. Siap. Sebenarnya konsep apa sih yang ditawarkan di ternak properti ini? Nah, satu adalah kita mengedukasi dulu ke masyarakat bahwa
pentingnya dalam dunia properti. Dan apapun Anda mau jadi karyawan kek, mau jadi pengusaha kek, ujungnya properti, Pak. Tidak harus dia jadi developer. Tidak jadi developer. Tidak harus jadi agent. Tidak harus. Siapapun bisa beternak properti. Siapapun bisa jadi peternak properti. Maupun kalau Anda aktif di manapun tetap misalnya Anda, bahkan ya dokter-dokter pun bisa beternak properti juga. Kayak ada kasus namanya Dokter Agung gitu ya, dia dokter spesialis yang memang sibuk banget gitu, tapi dia bisa beternak properti, punya kos-kosan. Dia beli di bawah harga pasar, bahkan ya benar-benar NJOP ya lebih murah gitu, Pak. Nah, jadi menurut saya ya ada yang bilang, saya nggak tahu ilmunya, ya harus cari cara, belajar dulu di konvensional properti. Maka kita mengedukasi ke masyarakat supaya ini loh, ada cara supaya orang itu beli properti itu nggak harus pakai KPR. Nggak harus pakai KPR. Nggak harus ngutang. Nggak harus ngutang maksudnya. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak pakai KPR syariah? Jawaban saya adalah boleh. Nah, karena apa KPR syariah itu adalah jual beli akadnya. Tapi kalau misalnya sebaik mungkin, kalau memang udah tahu cara ilmunya, lebih baik nggak usah pakai KPR. Oke, saya mau dari sisi ini untuk KPR syariah. Ya. Mas Dimas mau bicara dari sisi apa nih? Dari sisi strategi bahwa pakai KPR syariah lebih ringan, lebih bunganya lebih murah, ya. Gitu. Atau dari sisi agama nih, agama, riba dan non riba nih. Nah, ya. oke. Coba dijelasin ya. Oke, kalau dari sisi, kalau saya jelas ya, kalau agama saya kan Islam gitu ya, jadi memang yang namanya pakai riba itu nggak pas, ya lebih baik nggak usah. Nah, dari sisi perhitungan sebagai seorang investor, ya ini memang logika manusia sama logika langitan itu memang kadang memang nggak masuk akal. Orang bilang begini, kan masuk akal. Cicilannya cuma 5 juta, tapi kan pendapatannya 7-8 juta. Berarti kan dapat pasif income dong dari situ. Iya. Nah, itulah yang memang tidak masuk akal dalam logika manusia gitu ya. Dan saya pernah merasa seperti itu juga, Pak. Udah tenang aja. Ini cicilannya lebih kecil, income kita lebih besar daripada cicilannya. Udah terus aja terus. Nah, saya melihat dari guru saya. Ya, saya bukannya ini, nah guru saya Pak Purdi gitu ya. Dulu dia utangnya segambreng karena merasa bangga dengan utang segala macam. Tiba-tiba anjlok. Saya takutnya di situ. Nah, kayak saya lihat ini. Sukses itu berpola, gagal pun berpola. Ketika orang udah utangnya udah gembelit, jadi dia merasa udah tenang aja. Jadi dia merasa udah tenang aja. Nah, itulah jadi kalau dari sisi perhitungan secara matematis dan seterusnya itu sebetulnya panjang dijelasin. Tetapi saya langsung to the point straight aja karena saya ngelihat udahlah kalau memang menggunakan ada unsur ribanya lebih baik saya enggak. Gitu aja penjelasannya. Nah, kalau penjelasan masalah sistematis segala macam, oh Pak, ini tapi kan kalau properti nggak dibeli dari sekarang pasti harganya naik, dan kapan saya punya properti, kan begitu pertanyaannya. Teman-teman, yang penting adalah tabung dulu, karena 85% ketika kita beli pakai bank itu bayar bunganya dulu, 15% adalah pokoknya. Ya, kayak gitu. Pak, tenang aja, tapi kan nanti ada begini dan seterusnya. Wah, itu sebetulnya jadi perdebatan sih, Pak, yang membuat orang itu masih tetap ngeyel. Ya memang kalau memang dia, kan gini, namanya KPR kan dia biasanya panjang kan, 25 tahun, 20 tahun gitu ya. Kenapa nggak kita dapat duit sama kayak nyicil KPR, tapi disisihkan dulu aja. Sisihkan dulu, ya kan, terus kemudian baru dibeli cash. Banyak bilang, Pak, pasti properti naik. Kata siapa? Inilah orang yang goreng adalah developer. Properti pasti naik, Dul. Enggak. Properti itu enggak pasti naik. Ya. Cicilan itu pasti naik gitu. Maksudnya dalam arti gini, kan ada namanya flat sama floating kan. Nah, begitu flatnya 3 tahun, habis itu floating langsung. Orang pada kaget. Bayar saja dapat bayar cuma 3 juta, ini langsung tiba-tiba 5 juta. Kan gitu. Take over lagi dan terakhir terus menggulung lagi. Mau dipercepat kena denda, penalti, mau nggak dibayar kena utang lagi tambahan bunga dan seterusnya. Nah, akhirnya saya berpikir, oh ternyata ada tuh properti, kata siapa naik, ternyata enggak. Bahkan di bawah harga NJOP itu banyak, Pak. Sekarang apa kemarin-kemarin? Sekarang ini. Sekarang ini. Jadi ada properti yang tidak naik sama sekali. Nggak ada yang properti nggak naik sekali. Atau malah turun di bawah harga pasar. Di bawah apa aja? Di bawah NJOP juga ada. Ya, saya pikir ya. Ya, jadi maksud saya adalah. Tapi sekarang ya, kalau kemarin-kemarin saya lihat semua
naik. Masih naik. Kapan? Di mungkin 5 tahun sebelumnya. Iya. Nah, 5 tahun sebelumnya iya. Jadi bukan hanya gimmick developer aja naikin harga, minggu depan harga naik 10% gitu kan. Iya. Kenyataannya memang di pasar naik juga harganya. Setuju, itu juga setuju. Tapi tergantung lagi lokasi. Nah, itu kalau itu bermain lokasi ya itu bermain lokasi. Kalau memang lokasi dinaikin dan memang ada pembangunan Sunrise, itu pasti kemungkinan besar naik. Nah, kalau ternak properti, saya balik dulu itu. Itu kita lebih ke secondary pasar atau ini primary? Kita secondary. Secondary. Artinya beternak properti ini kan pasti untung dong. Yang namanya ternak kan 1 ekor, kalau properti 1, terus 2, 3. Lebih difokuskan ke secondary. Tidak disarankan untuk primary beternak. Belum. Bisa aja. Karena saya belum praktekkan itu. Karena apa harganya? Karena bukan harganya, satu harganya, yang kedua memang itu untung-untungan. Kenapa untung-untungan? Karena ada 2 hal, ada penjudi dan pedagang. Kalau yang namanya penjudi, misalkan kita beli 1 miliar, terus berdoa sama Tuhan, besok harga naik ya, jadi 1,1, 1,2 gitu misalkan, tahun depan naik ya, please, ternyata naik gak? Belum tentu, ya kan gitu, belum tentu naik. Mungkin kadang-kadang bisa, karena digoreng sama developer. Tapi kalau pedagang properti, harga 1 miliar, kita beli cuma 400-500 juta. Itu yang disebut namanya pedagang properti. Maka saya lebih enak sebagai secondary. Gitu, kalau saya gitu. Nah, kenapa? Pak, bisa nggak primary? Bisa. Tetapi saya belum praktekkan itu. Sebetulnya bisa. Dengan cara, ya sudah, kita jadi kadal buntung bisa, Pak. Apa kadal buntung? Kadal buntung itu adalah kita modalin seorang developer. Misalkan, ya, si developer itu butuh modal. Modalnya berapa? Misalkan 100 juta buat DP. DP-nya itu ke pemilik tanahnya. Nah, 1000 meter itu dibagi 10 atau 10 kapling. Saya butuh modal dong 100 juta. Oke, misalkan Pak Indra 100 juta ya. 50 juta itu buat pemilik tanahnya. 50 juta lagi buat pecah kapling. Nah, Pak Indra jaminannya apa? 1 kapling tersebut. Nah, tapi nanti 9 kapling itu dijualnya bukan 100 juta, tapi 150 juta. Sehingga Pak Indra udah dapat keuntungan 50 juta atau nilai 50%. Itulah yang disebut kalau mau main seperti itu. Itu yang primary. Tapi maksudnya saya itu masih belum fokus di sana. Saya fokusnya yang udah jelas proses properti lelang di bawah harga pasar itu yang udah saya praktekkan langsung gitu, Pak. Saya kena disinggung lelang tadi. Jadi kalau untuk beternak properti, salah satu sumbernya selain primary dari secondary market, dari lelang juga. Nah, jadi ada berbagai macam mendapatkan properti yang murah efektif. Salah satunya ada pengadilan. Apa tuh pengadilan? Loh, pengadilan ada properti? Ada, Pak. Itu ada namanya harta gono gini. Nggak benar itu. Harta gono gini. Iya, nunggu orang ribut dulu tuh. Nah, itu kan ada yang tergantung nih, ya kan? Ada orang harta gono gini. Tapi kan itu ada peluang, Pak. Maksudnya ada orang yang hanya fokus di sana. Hanya ada satu. Maksudnya dari harta gono gini bisa jual murah gitu. Iya, kita bisa mendapatkan properti murah. Di sana kan ada properti yang memang jual harta gono gini. Itu langsung dieksekusi di situ. Di pengadilan kan ada listnya. Ada aset-aset properti ini, harta gono gini, harta waris. Kakak sama adik ribut. Kurator. Kan di pengadilan. Maksud saya tuh memang ada daftarnya di situ langsung. Ya, biasanya ada. Iya, ada di baru tahu kan. Nah, itu saya baru tahu, baru tahu kalau saya di seminar baru tahu. Nah, itu di pengadilan ada. Loh, caranya gimana, Pak? Udah muncul harga juga. Ya, kasih tahu. Ibaratnya ada kan namanya pengumuman lelang dari pengadilan. Ada pengumuman lelangnya dari pengadilan, harga limitnya sekian, harganya sekian, gitu. Nanti jadi, kita transaksi ke siapa? Tetap pengadilan dulu, tapi tetap KPKNL ujungnya. Tetap KPKNL. Tetap ke lelang juga. Tetap lelang juga, gitu proses lelang. Saya pikir bisa eksekusi di situ. Enggak, bisa kecuali damai. Bisa damai. Damai tinggal sama pemiliknya. Dua-duanya oke damai ya, daripada kelelang ya udah damai aja deh gini. Damai semuanya. Suami istri udah oke. Semua ada AJB biasa. Itu harganya pasti di bawah harga pasar. Belum tentu pasti. Belum tentu pasti. Sekali lagi saya katakan belum tentu pasti, tapi untuk kemungkinan lebih murah bisa. Gitu. Nah, dari pengadilan. Yang kedua dari mana? Kadang-kadang dari notaris juga, Pak. Notaris karena dia dititip. Nah, betul. Karena biasanya si penjual itu lebih mudah titip ke notaris. Pak Notaris,
tolong dong titip rumah saya, ini di bawah harga segala macam. Sedangkan notaris, ya kan juga biasanya transaksi penjual dia tahu nih. Ketemu segala macam, tawarin gitu ya. Nah, kita ngomong sama notaris, gimana? Pak Notaris, saya adalah misalkan Pak Dimas, saya adalah investor properti. Tolong dong kalau ada properti murah di bawah harga pasar, di bawah NJOP, tolong kabarin saya. Nah, kita bisa nyari dua itu. Yang ketiga dari mana lagi? Dari balai lelang. Nah, balai itu perusahaan swasta yang kerjasama dengan pihak perbankan untuk ngebantuin supaya aset-aset dari pihak perbankan itu cepat laku, gitu. Terus? Kemudian dari KPKNL, yaitu kan ibaratnya pusatnya, gitu. Jadi ada beberapa orang yang nggak paham di bidang gitu, maka kita lakukanlah itu seperti itu. Nah, sehingga dari siapa lagi? Banyak sebetulnya. Ada dari pengacara mungkin juga bisa. Pengacara dapat, bisa. Dari lawyer ya. Dari lawyer. Kenapa? Karena kurator. Saya jadi berkembang nih tempat-tempat yang bisa harga lebih murah nih. Iya. Kurator pasti. Kurator itu sekarang luar biasa dan itu harga ya karena apa? Karena pilot. Wah, itu bener-bener harganya ya kasihannya juga sih sebetulnya yang warna pilot juga gitu. Harga bisa negosiasi sama pihak kurator seperti itu. Nah, itu sebenarnya banyak sekali. Saya bilang, ternyata ini peluangnya banyak ya. Boleh, tapi apakah segampang itu? No, nggak segampang itu. Maka kita lakukanlah namanya komunitas anak properti supaya Anda belajar di sini, belajarnya gini, cara menghadapi aset lelang itu seperti apa. Iya, karena tadi saya lihat dari daftar itu memang harganya murah. Betul. Tapi konflik hukumnya juga nggak ringan. Nggak ringan. Harus paham juga. Harus paham juga. Maka kita akan ada misalnya di tempat saya tuh akan mau masuk nih nanti orang hukum, soal hukumnya supaya ketika ada hal-hal yang menjadi pengosongan kita yang bisa handle. Gitu. Jadi kita handle supaya saya pernah melakukan eksekusi gitu ya karena tim gitu ya. Itu kurang lebih 2 miliar. Itu di Penteng, Pak. Itu pengosongannya lelang. Tapi pengosongan gitu. Dan itu ada lawyernya juga dia pakai lawyer si pemilik rumahnya itu. Pemiliknya masih di situ. Masih di situ, dia pakai lawyer. Si pembelinya ya kita juga pakai lawyer dan kita juga pakai pengosongan, jurusita, pengadilan, kemudian Satpol PP. Dia bayar itu pembeli dia belum tahu tuh. Sudah tahu. Masih ada di isi. Sudah tahu. Dia tahu. Tapi karena ada kepentingan. Ada kepentingan, dalam arti itu buat anak saya nantinya karena saya tinggal di sebelah sana gitu, biar deket. Dan itu murah. Harga pasarannya 80 miliar, dia belum beli cuma 62 miliar. Kan lumayan gitu loh, dapat diskon sama uang pengosongan kurang lebih lah 65 miliar. Maka dia masih lebih murah gitu. Nah, disitulah itu pengosongan-pengosongan itu udah memang ada keilmuannya. Siapa yang pengosongan, siapa pakai pihak perbankan, sama pihak TNI Polri, kemudian Satpol PP, dan seterusnya. Nah, di ternak properti artinya yang diajarkan bukan hanya soal bagaimana cari harga properti lebih murah, bagaimana mengembangkan, bukan itu aja. Bukan hanya itu aja. Termasuk dari sisi legalitas. Betul. Properti itu adalah right, hukum ya. Ya. Oke. Gitu, makanya seru banget. Nah, makanya dalam dekat ini Pak, kita mau buat yang namanya sertifikasi. Jadi sertifikasi itu khusus untuk orang-orang. Nah, sebelum masuk sertifikasi, jadi yang diajarin di ternak properti ini siapa aja? Apanya? Di ternak properti ini, yang diajarin investor, calon agent, calon pemasar, atau investor. Karena investor itu duitnya, kadang gini, ada orang yang ketika dia punya duit tapi bingung mau ngapain. Yang kedua, ada orang yang punya ilmu tapi dia nggak punya duit. Atau punya waktu tapi dia nggak punya duit. Nah, di sini diajarin bagaimana caranya menemukan investor, bagaimana investor duitnya produktif di ternak properti. Oke. Seperti itu. Jadi ya satu kesinambungan yang benar-benar sama sinergi gitu. Jadi menemukan orang yang punya duit bingung mau ngapain, ini duit gua nih daripada taruh di bank nggak jalan-jalan, udah di properti aja gitu. Jadi peserta seminar lah saya bilang ternak properti ini siapa aja? Ya business owner, karyawan pun bisa. Banyakan sih karyawan karena business owner. Business owner karena waktunya mungkin bebas dan dia duitnya mau taruh di mana di properti ya bisa di sini. Anak muda, anak milenial banyak nggak ikut? Anak milenial yang paling mudanya tuh di umur 25 ada. Agen properti juga ada. Kenapa? Karena kalau agen properti kan 2,5% komisinya. Kalau di sini main lebih dari itu 50% dapat hasilnya gitu loh. Kan bisa diputer Pak.
duitnya bisa dari yang habis ada komisi nih. Pertanyaannya, Pak, berapa sih angka kalau kita buat bermain properti di konvensional properti? Kan orang-orang bilang 500 juta, kita nggak usah, 30 juta bisa. 30 juta bisa, Pak? Bisa. Caranya, ya kita tinggal masuk konvensional properti, di situ akan ada di bedah listingan aset-aset properti. Oh, udah ada? Udah, dikasih tahu. Nih ada ini tempatnya di sini, silakan Anda kombinasi ke sini, dan saya ngasih nomor teleponnya. Nih, kenalan kamu. Nah, itu dari mana? Dari link kita. Dari link kita, dari database kita. Kita kasih nih, kamu biar langsung eksekusi lah, langsung gitu. Jadi bukan sekedar cuman komat komit, habis seminar selesai. Itu dari mana sumbernya? Kita dari pihak perbankan. Artinya maksud saya udah kontrak bahwa itu kalau bisa dipasarkan. Kontrak itu bisa gitu kita pasarkan. Jadi kerjasama dengan pihak perbankan, kemudian perbankan sudah mempercayai kita, terus kita dikasih namanya listingan, silakan seperti itu. Jadi sudah sama-sama lah gitu. Karena pihak perbankan itu kan juga butuh uang cepat untuk asetnya tuh segera beres, segera selesai gitu. NPL-nya dia. Tadi lanjut pas itu dia dapat listing, terus dia bisa langsung udah dapat pertama dapat belajar dulu tempat kita. Kemudian nanti kita berikannya listingan, dia survei. Kemudian survei kan dia ada kendala-kendala kan, Pak, begini langsung di mentoring sama saya. Makanya kita ada program namanya mentoring selama setahun. Ya, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Makanya memang seminar saya nggak murah, Pak. Lumayan mahal-mahal gitu ya. Tapi ya laku alhamdulillah gitu. Karena memang memberi manfaatnya juga luar biasa. Nah, testimoni pun saya juga lumayan banyak juga bahwa ini terima kasih Pak Dimas, saya untung sekian dan seterusnya. Itu di testimoni saya di ternak properti sudah ada gitu. Terus di Instagram saya juga. Ternak properti dapat ini nggak? Fee lagi nggak komisi dari itu? Belum, enggak. Karena kalau aset apa nih? Yang tadi dibeli sama muridnya, peserta? Enggak, karena saya nggak kunci dia. Maksudnya nggak kunci dalam arti ini loh, ini beliau punya saya aja, belum saya kunci, tapi saya bebasin aja. Udah silakan kamu langsung menghubungi pihak perbankannya aja. Belum. Nah, rencana ada mungkin saya ada hal-hal tertentu, misalnya aset tertentu yang kita mau ambil, ibaratnya kita kunci, terus kemudian ya udah nih punya saya aja, kamu tinggal ambil itu eksekusi jalan. Nah, kita dapat komisi juga mungkin dari situ, tapi sementara ini belum. Nah, ada beberapa orang yang melakukan itu. Saya kenapa? Karena saya belum berani lah. Takutnya apa? Nggak sesuai dengan harapan. Contoh nggak sesuai dengan harapan tuh ngejualnya juga sekarang tantangannya adalah ngejualnya juga nggak mudah. Nah, kita ada namanya digital marketing for property. Tim kita ada, jadi saya itu pembicara nggak cuma satu di ternak properti. Kalau tentang dunia lelang, CC, AIDA itu semua sama gitu. Tapi tambahan satu lagi, bagaimana mempercepat penjualan di bidang dunia properti pakai digital marketing for property, langsung dijualin. Nah, kita nanti akan launching ada namanya Mantap Properti. Mantap Properti itu kayak agen properti lah, bantu jualin orang lain, properti orang lain, bantu jualin aset segala macam. Agent lah gitu. Nah, sehingga kita bisa untuk mendapatkan properti yang murah dan cepat jualnya. Nah, itu mereka peserta ternak properti atau orang ternak properti? Peserta ternak properti. Oh, yang mantap tadi. Mantap properti dari kita. Dari kita yang buat, ya maksudnya dari kita dalam arti ya pemegang saham, kita ada 3 orang pemegang saham, kita bikin, tapi si mantap properti dari peserta-peserta yang mau jualin, yang mau apa gitu, kayak gitu. Nah, terus yang terakhir tuh namanya Pak Reza juga suara, dia bagaimana pakai orang lain. Jadi bagaimana bikin proposal. Nah, orang itu ketika duitnya mau keluar gitu kan, dia kan nggak mungkin cuma hanya meraba-raba, dia pasti ada proyeksinya gimana. Akhirnya pakai proposal kita buatin, nggak ngerti bikin proposal, oke kita bantuin. Jadi nggak hanya di bidang properti, bisnis bapak ibu mau dibantuin pakai proposal, bisa kita bantuin pakai proposal. Kita bikinin. Terus bayarnya? Ada rate-nya lagi gitu. Tetapi kita kasih bedah dulu, ternyata intinya adalah orang itu bisa kok nggak pakai duit sendiri. Jadi pakai duit orang lain dengan cara kita ajarin bagaimana caranya supaya mindset orang tersebut ya kan mau ke kita. Pakai duit dia, bukan pakai duit kita. Itu diajarin juga. Jadi sebetulnya dia belajar dengan modal UMR. Kadang modal UMR tuh dia ikut seminar kita. Karena ikut seminar kita nggak modal dari UMR doang, nggak mahal gitu loh. Sekali digaji tapi dia buat seumur hidup. Nah, di konvensional properti enaknya adalah sekali dan seumur hidup gitu. Ada success story nggak yang ikut ternak properti itu? Dia punya banyak properti dan ya memang menguntungkan gitu. Ya,
Ada. Pertama dari Pak Fandi Pekanbaru. Dia siapa? Member Ternak Properti dari nol, dia nggak ngerti sama sekali. Maksud dia tuh pengusaha, mahasiswa. Oh, dia usaha Profilnya dia buat railing itu loh. Oh, kontraktor. Kontraktor kecil-kecilan, Okay. tapi yang bener-bener kayak dulu mandor-mandor rumahan gitu biasa. Yeah, okay. Jadi sendiri. Dia nggak ngerti sama sekali. Akhirnya dia ikut teman kita, dia belajar gini-gini, praktekin. Ya Dia udah punya properti belum? 5 dia. Sebelumnya Belum. belum punya sama sekali. Belum punya sekali. Walaupun dia kontraktor. Akhirnya dia kontrak segala macam. Terus akhirnya dia jual beli sudah 5 kali transaksi. Dari apa awalnya? Awalnya dari yang harga 138 juta, dijualnya 230-an juta gitu-gitu. Itu lelang atau dari mana? Dari lelang dia. Lelang, terus kemudian dijual lagi, terus kemudian terus akhirnya dapat duit, jual lagi dan seterusnya, Pak. Itu ada bukti story-nya tuh di YouTube saya, di Instagram saya, ada semua. Jadi bukan cuma sekedar ngomat kami doang, jadi bener-bener di Pekanbaru, Pak. Bayangin Pekanbaru. Yang kedua di Jogja juga ada. Beli 175 juta, dijual 300 juta. Ibaratnya kan ya lumayan gitu, dari gap-gap itu lumayan. Itu gitu. sama. Lelang juga. Dari lelang juga. Lelang juga. Karena memang spesialis saya di lelang gitu, kasih tahu gini. Terus ada juga yang belinya 800 jutaan, pasaran situ 2,7 M. Dan di appraisal 2,7. 2,7 apa 2,8 gitu lupa. Terjual belum, dia nggak mau jual karena dia pakai dulu. Belum jual, dia pakai dulu segala Walaupun macam. dia tahu kalau dijual udah pasti untung. Udah pasti untung. Itulah indahnya di tempat kita. Makanya belajar inilah yang bisa orang mendapatkan properti asal dipraktekkan. Jadi ini bukan ngajarin orang jadi developer. Bukan. Pertanyaan bisa nggak? Bisa. Karena kita tahu ilmunya. Dan kita ada satu lagi ya, apartemen kos. Itu namanya Pak Erson, itu dari memang Ternak Properti. Kalau Anda mau jadi developer, langsung aja ke Pak Erson kita gitu. Jadi kita namanya apartemen kos di Serang, itu 12 tower. Apart kos di Serang, Tirta Yasa Guest House. Itu sudah tower yang kedua. Pak Erson. Ya, saya kenal. Salam tuh Pak Erson. Mantap. saya kirim nanti. Mantap, Pak Erson. Nah, itu barang Pak Erson juga, dan Pak Erson itu yang membuat itu. Saya hanya berpartner aja lah gitu, untuk bantuin. Jadi masarin proyeknya Pak Erson yang Tirta. Seperti itu. Terjual berapa? Update terkini sih saya masih belum jelas ya, update terkini berapa, kayaknya udah hampir 20-an unit lebih deh kayaknya. Dugaan saya seperti itu. Lumayan. Oke. Jadi gimana tadi kalau untuk jadi ternak properti yang berhasil, ya kalau ternak kambing udah ketahuan nih, cari bibitnya yang gemuk, yang ini segala macam. Nah kalau properti tadi saya lihat ada beberapa dari lelang, itu kan dari beberapa tempat sumber tadi. Tapi kan nggak habis itu dapat untung bisa jual langsung gitu aja. Nah, apalagi yang bisa dilakukan untuk bisa jual untung? Jual untung. Ya pertama memang ya harus praktek di lapangan. Nanti akan ketemu tidak hanya di dalam dunia lelang. Ternyata ada orang yang mau jual cepat juga. Jadi jual AJB biasa jadinya. Karena kita sudah personal brandingnya properti, saya jual properti gini-gini, akhirnya ada orang yang nawarin, Pak jual properti dong Pak, mau segala macam. Nah, kunci untuk mempermudah kita sebelum kita survei, yang pertama adalah NJOP aja. Semakin dengan harga NJOP, ya semakin murah kita. Gitu. Dan harus dicari di bawah NJOP. Kalau bisa di bawah NJOP. Oke. Di bawah NJOP, sehingga kita lebih murah kalau kita di bawah NJOP seperti itu. Tapi kalau misalkan belum apa-apa, sudah di atas NJOP 3 kali lipat, wah itu menurut saya nanti dulu. Karena sebagai orang investor, NJOP naik 10% maksimal aja. Itu bisa kita eksekusi seperti itu. Mas Dimas. Siap. Saya lihat ini ada buku Anda. Ini Anda bicara apa ini? Nah itu. Strategi kaya ternak properti. Ya. Anda bisa jelasin ya apa ininya? Strategi kaya. Loh, Pak Dimas sudah kaya belum? Menurut saya sudah kaya. Kan menurut saya, orang kaya kan beda-beda. Menurut siapa dulu? Menurut saya pribadi saya sudah kaya. Kenapa? Karena dulu nggak punya rumah, jadi punya rumah. Ya kan? Terus nggak punya motor, nggak punya mobil, jadi punya mobil. Akhirnya dari sini. Jadi saya belajar di tentang dunia ternak properti. Jadi orang meningkatkan diri dari yang mungkin gaji UMR bisa langsung boom, itu naik. Nah, apa aja sih materinya? Ya, itu bagaimana caranya beli properti tanpa KPR walaupun gaji Anda UMR. Kemudian cara menemukan properti murah di bawah harga pasar dari mana saja. Kemudian bagaimana perhitungan cash sama KPR itu seperti apa baiknya. Nah, saya sampai di situ. Lebih untung mana? Tergantung. Kalau saya cash. Cash. Iya. Ada orang yang senang KPR.
Ada orang yang sebenarnya cash. Kenapa cash? Karena saya senengnya adalah langsung di bawah harga pasar. Kalau kita beli cash. Beli cash. Ada orang yang ya itu kembali lagi Pak ke mindset sih ya, ke mindset. Ada yang pokoknya saya kalau punya uang kayaknya sebaiknya cash gitu ya. Cash. Kalau belum punya uang ya KPR. Bukan, kontrak dulu. Inilah yang terjadi Pak. Saya nggak mau ngajarin orang, loh ini KPR dulu, loh Pak nanti properti pasti naik Pak. Saya kapan punya propertinya? Ini orang bank bisa marah loh. Nah itulah yang inilah saya diserang sama banyak developer yang pihak perbankan. Saya bilang nggak apa-apa. Kita kan main ibaratnya semua tergantung kita. Saya mau kemana? Ya. Karena sekarang ketergantungan masyarakat masih hampir 90%. 80% 90% KPR. KPR. Kenapa? Karena kepingin cepat-cepat kelihatan nampak kaya. Kenapa? Gitu kan? Kalau memang belum sanggup beli properti, udah ngontrak dulu aja. Kalau memang belum sanggup beli mobil, udah angkot dulu aja. Karena kepingin banget untuk melihat nampak kaya, pengen kelihatan gini gitu. Kalau memang belum, nanti dulu. Nah, sekarang apa ukurannya dia udah layak untuk beli properti? Apa yang udah layak? Apa ukurannya gitu ya? Oke. Apakah gaji tadi, ini kan di bawah UMR juga bisa. Iya. Kadang-kadang kan gitu. Aduh, gaji gue masih segini nih, belum bisa beli properti nih gitu. Ya, oke. Yang pertama adalah satu, menaikkan dulu namanya pengetahuan kita. Pengetahuan kita, income, pengetahuan ilmu dan seterusnya, bagaimana caranya kok bisa ya ada orang yang bisa beli properti ya tanpa harus OMR. Yang kedua, kok bisa ya ada orang yang sebetulnya tanpa modal pun bisa. Jadi sabar-sabar dulu. Sabar-sabar dulu. Jadi lebih baik orang itu kan gini kan, orang lebih baik ya udah ngontrak dulu aja. Apakah ngontrak seumur hidup? Enggak. 3 tahun oke, ya targetin ya 3 tahun ya 3 tahun. Nah itu sambil belajar. Belajar tentang bagaimana caranya. Oh banyak kok mendapatkan uang. Satu, jualan dulu ya, menaikkan income kita, gedein income kita dulu. Jadi agent dulu. Jadi agent dulu. Ya kan, jualin produk kan, mungkin jualan kopi kayak apa. Yang penting kumpulin dulu. Nah, ketika sudah ini baru kita beli tanah. Atau beli properti yang sudah mangkrak. Kenapa? Karena properti mangkrak itu beli tanah bonus rumah, ibaratnya kayak gitu. Beli tanah bonus rumah. Kalau beli properti mangkrak. Termasuk apartemen? Ya bisa juga. Bisa juga, Pak. Mungkin buat developer. Buat developer gitu ya. Tapi kan ibaratnya kita beli udah menang duluan. Udah di bawah harga pasar banget gitu loh. Ada yang karena apa kelilit-kelilit utang gitu tuh akhirnya yang bikin dia merasa percaya diri, pede. Oh tenang, gaji saya misalkan 10 juta, cicilan cuma 3 juta, 4 juta. Nanti dia akan mengulang lagi, akhirnya dia nyicil mobil, rumah. Akhirnya tiba-tiba dia setengah juta doang, 2 juta doang income-nya dia. Itulah apa terjadi. Kenapa kayak gitu? Karena saya alumni, Pak. Hutang perhutangan tuh saya alumni. Pernah dikejar debt collector juga? Itu udah alumni. Makanya saya nggak mau, Pak, lagi. Iya. Itu udah alumni. Nah, ini dia sebagai alumni nih? Alumni. Sebagai alumni. Alumni perhutang-hutangan. Ada di buku saya lihat juga ngajarin bagaimana menghadapi debt collector. Yes. Udah pernah ngadapin juga? Sudah, Pak. Kasih rahasia dikit. Aduh, itu bener-bener sekarang debt collector itu bukan lagi langsung fisik aja nih. Iya. Bisa juga lewat handphone terus dia diteror segala macam gitu. Ngadapinya? Pernah saya ngadapin, Pak. Ini spill ya maksudnya. Ini pengalaman. Pengalaman based on the story bener-bener. True story. Di zaman dulu itu Facebook. Dia ngeliatin Facebook saya. Terus sampai bilang, "Wah, fotonya bagus-bagus ke Singapura gini. Bayar utang, woi, gini-gini bayar utang." Waduh, diserang saya. Saya ingat banget Bang Mega. Wah, saya sebutin langsung ya. Saya sebut banget terus sampai diserang gini-gini. Saya langsung lapor ke sana. "Bang, ini gini-gini tolong nih nggak bener nih gini-gini." Udah Pak, Bapak bayar aja. Ujungnya gitu. Ya, bayar aja Pak, gini-gini. Nah, ternyata di situ utang itu bisa negosiasi. Akhirnya ada pelajarannya, utang itu bisa negosiasi. Ingat, betul. Yang namanya utang itu perdata, bukan pidana, kan gitu. Diserang. Apalagi udah nyicil. Apa ngomongnya? Wah, bayar gini. Bayar lagi gini tuh dan mati gini. Bayar utang. Kamu bisa punya mobil tapi utang begini. Ya kan? Dan seterusnya. Intinya dia tahu Anda punya mobil. Itu dia asal-asalan doang. Ternyata dia by telepon. Ingat teman-teman. Jadi ketika orang debt collector sudah datang, ya datang aja ke rumah. Datang aja ke rumah. Dan datang ke rumah biarin aja. Oke, Bapak dari mana? Oh, misalnya dari Bank X gitu ya. Oke, dari Bank X. Bapak kenapa, Pak? Bapak bayar dong, Pak. Iya, Pak, nanti saya bayar. Lo nggak ada bayar sekarang, Pak? Ya nanti kapan?
Ya, nanti kalau ada 2 saya bayar. Nah zaman sekarang ini kalau kan zaman viral nih, udah pakai handphone begini aja. Nanti saya bayar Pak. Kalau dia ada pengancaman, kena pasal pengancaman. Kalau dia sampai mukul apalagi gitu kan, itu bisa kita pidanakan dan seterusnya kita balikin. Nah itulah di strategi di situ di buku saya ajarin. Iya ada semua ini ya. Iya, ada semua di jadi situ. memang bener-bener detail banget. Sehingga saya pernah pengalaman, saya pernah utang begini, jadikan story saya. Terus kemudian pernah diancam? Oh pernah Pak, pernah diancam gitu, pernah diancam Bank gini. itu ya? Pihak perbankan, ya. Terus akhirnya apa? Tetap keluarga takutan. Ya pasti. Pasti, karena bapak udah bayar, udah pakai uang bapak. Enggak Pak, tenang. Karena saya udah tahu ilmunya bahwa negosiasi bisa. Pinjemnya 20 juta, misalkan contohnya kartu kredit, akhirnya 38 juta, hampir 2 kali lipat. Enggak ada yang langsung minta bayar saat itu juga? Enggak, ada. Pak bayar Pak. Ya nanti saya bayar. Kalau ada uang kan ada duit. Negosiasi. Dengan cara apa? Negosiasi bunganya nantinya. Bunganya. Nah, bunganya. Waktu. Ya, waktu segala macam. Pak nanti naik lagi gini-gini, biarin naik lagi. Pak nanti Bapak kena debt kolek 5. Biarin kalau bisa kolek 7. Supaya apa? Akhirnya nggak ngutang lagi saya. Nah, banyak orang yang ketika ngutang itu kan gali lubang tutup empang. Tutup empang makin gede lagi. Lubangnya lebih gede. Lebih gede lagi. Jadi tutup empang jadi ya nggak bisa. Akhirnya apa? Stop dulu pertama. Berhentiin dulu nggak usah ngutang lagi. Ya. Saya alumni ya dulu sempat ya nggak pas lah. Saya ngikut seminar orang lain gitu ya. Kartu kredit saya berapa coba? 35 kartu kredit zigzag nih. Geston begini, tonton lagi. Terus gaya apa? Hah? Untuk apa? Untuk makan doang, gaya-gayaan. Ikut seminar, gesek gitu, jalan-jalan. Happy, makan. Pakai ini gini-gini makanya. Tapi ada bisa bayar? Nggak bisa. Akhirnya ngemplang. Saya utang saya hampir 400 sampai 500 jutaan, kurang lebih. Dari kartu kredit. Muter gini 25 juta, muter lagi sini. Waduh, kena lagi 1,5%. Waktu itu 2,5%. Nih dengerin nih yang pakai kartu kredit Miftah. Kamu kartu kredit terus Geston segala macam. Wes tobat. Set gaji income saya sekian, utang saya segi Indonesia Raya Merdeka gitu. Akhirnya udah kepepet segala macam, nggak bisa bayar. Blast. Semua kena jadinya. Nah, begitu semua kena, akhirnya udah saya ngerasain tuh. Teror lah, telepon, kerangkring, orang tidak serumah, datengin orang ke rumah, tetangga, ini anaknya Pak, kenapa dicari pihak perbankan ini. Biarin depilator udah takutin dan seterusnya. Tapi di sisi lain ketika saya ngobrol sama orang yang lebih utangnya se-Indonesia Raya mereka, ada lagi. Jadi manusia itu ada yang utang 10 juta udah deg-degan, tapi ada utang yang 10 miliar biasa-biasa aja. Jadi sama-sama aja. Ada juga yang ngutang yang takut banknya. Ada. Ada takut banknya karena ratusan miliar kan gitu. Takut banknya, takut dia kalau nggak bisa bayar gimana nih? Goyang udah. Makanya tuh. Nah itulah. Mas Dimas. Siap. Tadi saya dengar ada bicara sertifikasi. Mau kemana nih? Maksudnya apa tadi? Jadi di Kementerian Properti ini saya kepingin orang itu biar ada legasinya dan ada sertifikat bahwa dia tuh bener-bener layak menjadi seorang properti properti yang bisa disertifikasi. Maksudnya apa? Ada orang agen properti. Tapi agen properti ini dia hanya sebenarnya jual beli biasa. Tahu nggak dia dasar-dasarnya gimana? Tahu nggak cara dia ngomong sama pemiliknya gimana? Ternak ngajarin juga itu. Ngajarin juga, Pak. Tahu nggak dia nanti nguncinya pakai apa? Kalau kita pakai PPJB, perjanjian pengikatan jual beli. Ya, terus kemudian sama SKM, apa tuh? Surat kuasa menjual. Di mana ketika itu bisa kita jual gitu. Nah, tapi orang itu kan banyak yang nggak tahu, Pak, SKM kayak gimana? AJB itu kayak gimana? Kemudian PPJB itu kayak gimana? Nah, kita akan ajarin. Nah, kita akan kasih namanya 58 perjanjian penting ya kan di tempat kita. Ada bagaimana cara pakai duit orang lain, pakai dana investor, semua kita kasih ya kan perjanjiannya tersebut. Sehingga ketika bukan hanya perjanjian pemasaran aja. Bukan hanya perjanjian pemasaran aja, tapi perjanjian pengikatan jual beli sama satu lagi pakai duit orang lain. Itu sendiri khusus kita kasih. Iya. Kita kasih Pak listnya segini nih. Kita kasih. Nah, sehingga dia bisa Tunggu. Itu perjanjian untuk pakai duit orang lain itu dengan siapa? Investor. Termasuk dengan saudara tadi itu. Iya, pakai draftnya kan draftnya. Draftnya dia nanti tinggal nyontek aja.
Dia nyontek aja. Nih point investor ya, oke dia nyontek aja, atasnya gini-gini nih, gitu. Emang sama isinya? Saya kan tinggal dibedain aja. Isinya tinggal dibedain. Isinya semua sama, tinggal namanya udah dibedain. Itu hanya sebagai contohnya aja, Pak. Lanjut. Nah, sehingga saya berpikir bahwa agen properti harus ada sertifikasinya, investor ada sertifikasinya, kemudian orang analis juga ada sertifikasi. Jadi orang menganggap lu udah sertifikasi nih, maka lu layak nih. Nah, dengan dikeluarkan sertifikasi dari ternak properti inilah gitu, dan dia layak untuk misalnya jadi seorang agen properti yang profesional, bukan sekedar RCTI. Tahu kan? Apa itu RCTI? Rombongan Calo Tanah Indonesia. Cuman taunya komisi-komisi aja. Iya. Tanpa kiri kanan tuh komisinya. kiri kanan lagi, apalagi dia minta dari si pembeli, penjual dan seterusnya. Kacau lagi cuma dengar aja dapat komisi dia. Nah, mendengar doang, mana nih tadi kan gua kasih tahu gini-gini. Wah, akhirnya minta komisi. Itu jadi ribut. Dan akhirnya yang merugikan kita apa? sambil ngopi. Sambil ngopi dulu nih. Wah, seru banget ini. Panjang bener nih. Iya, ini udah lewat waktu ini seru kayaknya nih. Seru banget, luar biasa. Jadi teman-teman, nah itulah panjang ceritanya sampai saya di podcast Kasih Solusi juga. Podcast Solusi juga diskusi cerita tentang dunia properti itu, bagaimana begitu orang lain, bagaimana mendapatkan properti murah di harga pasar, kemudian bagaimana pemiliknya ridho. Kasih Solusi. Yes, saya juga podcast Solusi, terus pemiliknya ridho kita beli. Banyak orang lelang itu kan nggak ridho kan, bagaimana ridho, dan itu ada bukti, ada realnya, ada video, ada foto, ada videonya dan seterusnya, lengkap kok. Jadi menurut saya adalah inilah suatu ekosistem supaya dari Sabang sampai Merauke dia bisa punya properti tanpa harus utang, tapi dengan cara kerjasama dengan para investor. Kan beda dong, kerjasama sama utang kan beda. Gitu, tinggal bagi hasil gitu dan seterusnya. Bagaimana caranya si investor itu mau kita diinvestasikan dan seterusnya. Jadi soal sertifikasi tadi mau dibikin seperti apa? Dari sertifikasi ini kita mau bikin bahwa orang yang lulusan dari ternak properti dia akan dapat sertifikasi dan dapat gelarnya dia, dan dia itu bisa pakai lah, boleh gelarnya kayak saya ya, sekolah di Pandangan Sekolah Properti gitu ya, ada namanya CPI, CPA dan seterusnya. Dan angkatan berapa di PS? Saya angkatan pertama. Saya lupa angkatan 140 ya. Aduh, nanti saya coba cek ya. Lupa lah. 140 udah lumayan lah. Nah, itu saya pengen dibuatin seperti itu sehingga orang merasa, saya sertifikasi loh gitu. Saya sertifikasi, dan itu sudah bagusnya lagi adalah BNSP gitu. Jadi kita nanti akan sertifikasi BNSP sehingga negara pun juga tahu bahwa kita itu sertifikasi, Pak. Iya. Nanti kita bisa kerjasama itu. Siap. Dengan LSP area. Mantap. Itu BNSP itu. Oke. Ini jadinya saya semua yang wawancara loh. Udah habis waktu kita, hampir 1,5 jam. Wow. Karena nih peternak propertinya memang ngomongnya ini, saya lihat menguasai betul. Menguasai benar. Jadi ya memang kita ini ya seru. Saya tuh seminar, Pak. Saya 24 dari jam 9 pagi ngomong sampai jam 9 malam tuh bisa ngomong. Workshop ternak properti itu lama banget saya bicara. Itu bisa masuk ini loh, Guinness Book tuh. Loh, Patung lebih lama lagi. Oke, Patung udah pernah dapet tuh. Iya, Patung lebih lama lagi. Saya benar-benar bisa luar biasa gitu. Oke. Jadi sekarang udah berapa angkatan? Sekarang udah 14 angkatan. Yang workshopnya ya, yang berbayar, yang 5 juta ke atas, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta. Online, offline. Kita hybrid. Oke. Gitu. Nanti kita bisa bikin untuk yang itu ya, peserta untuk agent properti ya. Agent properti. Nah, jadi properti bagian marketing kan itu kan. Jadi bisa kita kondisikan lah gitu. Sip, mungkin itu. Wah, ini jadi saya ada pertanyaan nggak, teman-teman? Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan gitu ya, silakan komen di YouTube nantinya. Kemudian jangan lupa follow juga Instagram saya gitu, Dimas Ananto ya, .dda. Kemudian juga bisa di ternak properti juga, silahkan gitu ya. Iya, jadi mungkin selain di IG-nya kita, di Geraha Jurnalis dan di Koridor.tv, mungkin bisa juga di IG-nya Mas Dimas ya. Mungkin mau titip pertanyaan juga, atau mungkin nanti di channel ini ya. Atau channel ini juga bisa di link ke channelnya Mas. Ya, di mana nanti coba boleh nanti kita diambil aja gitu. Oke. Iya, nih kalau ada yang juga yang ini buku dijual bebas dijual atau harus di Gramedia juga udah ada. Ada di Gramedia juga di YouTube itu Instagram saya juga ada juga lengkap. Udah berapa buku? Sudah kita cetakan kedua udah 4.000.
4.000 buku. 4.000 buku. Harganya berapa ini? 139.000. Oh, mahal juga nih. Mahal juga. Iya, tapi isinya daging semua. Gitu loh. Jadi ya yang iya. penting mah dagingnya, Pak. Iya, Gitu. ini strategi kaya ternak properti walaupun gaji UMR ya, tanpa riba, tanpa KPR ya. Oleh Dimas Dwi Ananto. Mantap. Praktisi lelang properti nomor 1 di Indonesia versi majalah Property and Bank dan majalah Peluang. Mantap. Ini berkat dari Pak Indra nih, teman-teman, gitu ya. Kita dinobatkan seperti itu. Terima kasih Pak Indra. Oke, mudah-mudahan diskusi kita sore hari ini sambil ngopi bermanfaat buat teman-teman semua ya. Yang mau ikut seminarnya ternak properti juga silakan ya. Mungkin besok kalau ada kita kolaborasi juga membuat materi terkait agen properti untuk bersertifikasi ya, juga nanti bisa diikuti di informasi setelah webinar ini ya. Ini live kebetulan Mas Dimas. Live, wow ya. Keren. Okay. Jadi teman-teman juga nanti judulnya juga bagus juga. Oh, strategi terbaik untuk mendapatkan keuntungan properti yang maksimal dari ternak properti juga boleh. Dan kelihatannya nggak mungkin hanya satu kali ini aja kita. Mantap. Iya, karena saya lihat dari tema ya, kemudian dari diskusi kita. Pajak banget, Pak. Kurang waktu. Kurang, Pak. Iya. Kurang. Teman-teman mungkin yang kali ini belum bisa tanya jawab, kita buka nanti kesempatan kedua di webinar yang akan datang ya. Oke, mungkin itu aja mungkin sore hari ini diskusi kita dengan Dimas Dwi Ananto ya, juragan ternak properti ya. Kita banyak dengar tadi yang bisa disampaikan ya. Untuk lebih detailnya nanti kita bisa ikut seminar atau webinar yang akan datang. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bangkit properti, Mas Dimas. Bangkit, saya dengan Dimas Dudanto dari Ternak Properti bersama Pak Indra Utama dari Property and Bank mengucapkan salam mantap.